Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih dapat bersua kembali, dan kali ini kita dalam program Gempita Nusa Teruna, dan kita akan simak bagaimana perjuangan kawan-kawan kita, teman-teman kita yang aktif dalam berbagai kegiatan, terutama di kemajelisan. Nah, saat ini kita telah bersama dengan rekan-rekan kita, teman-teman kita dari Fosbis Biekon perwakilan MTA perwakilan Karanganyar ya. Kemudian juga nanti kita juga bersama dengan Mas Wahyu Lulianto yang insya Allah akan menjadi narasumber di kegiatan terdekat nanti. Kita akan sapa dulu ada teman-teman kita. Yang pertama ada Mas Budi Kayamara. Ya, Mas Budi yang mana ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya ini dipanggil Mas nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, memang Mas Mas. Kemudian yang kedua ini ada Mas Aji Kunawan. Ya, assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam Sehat ini ya? wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini beliau berdua ini luar biasa semangatnya. Kemudian yang ketiga ada Mas Wahyu Lulianto. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Alhamdulillah. Iya, baik, alhamdulillah ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mengenal lebih dekat beliau, juga kita akan mengenal nanti tentang Fosbis. Apa sih Fosbis dari Biekon MTA perwakilan Karanganyar, dan juga nanti kita akan mengetahui informasi kegiatan terdekat yang insya Allah akan diselenggarakan. Namun sebelumnya bagi Anda yang barangkali ingin bertanya, nanti di line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan WA di 0811 255 3000. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Mas Budi Kayamara. Ini Mas Budi ini diamanai sebagai Ketua Fosbis Biekon MTA perwakilan Karanganyar. Ya, benar. Alhamdulillah, ini amanah luar biasa ini. Astagfirullah sebetulnya. Ya, Astagfirullah. Insya Allah, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa, juga memiliki usaha di bidang properti service, kemudian konveksi seragam batik sekolah dan lain-lain. Wah, ini kayaknya juga banyak. Ini seperti apa ini Mas bisnisnya? Kalau bisnisnya ini sebetulnya ya base dari bisnis saya itu memang bisnis online sebetulnya ya. Dan kemudian dari bisnis online berubah menjadi fisik. Ada bengkel gitu sekali. Ya, ya, ya. Termasuk juga apa namanya yang konveksi seragam batik ini juga berawal ya termasuk di online kan ya, juga ya. Benar. Ya. Betul. Baik, alhamdulillah ya. Kemudian berikutnya ini ada Mas Aji Kunawan. Wah, ini di Fosbis ini sebagai bendahara ya. Betul ya Mas Aji ya? Benar. Baik, alhamdulillah. Ini usaha di bidang kuliner. Ini di bidang kulinernya apa saja ini Mas Aji? Saya untuk setiap harinya itu ada online food juga. Selain online food, kita juga menerima pesanan berupa catering prasmanan, juga ada catering box seperti itu, dan juga menjadi konsultan kuliner di ya kurang lebih 10 perusahaan lah. Wah, Masya Allah ya, luar biasa ya pemirsa ya. Ini selain beliau juga praktisi, jadi memang buka usaha di bidang kuliner, kemudian juga secara online marketing juga, kemudian juga sebagai konsultan di berbagai usaha kuliner. Ini konsultan ini seperti apa kalau bentuk konsultannya ini? Ya, konsultan tuh diartikan kon-konan mengesulitan Mas. Ya, itu ya orang yang belum mempunyai basic di bidang kuliner, belajar praktek di tempat saya. Setelah praktek itu nanti ada teori tentang makanan berupa food cost, harga jual, HPP, gramasi tentang sebuah produk makanan seperti itu. Terus cara penjualan dine-in atau online seperti itu. Ada beberapa brand seperti Salad Alaska, soto segar itu ada di 4 kota. Wah, 4 kota. Ya, ada White Coffee, ada kopi kucing dan sebagainya seperti itu. Ya, semata-matanya pertolongan Allah juga. Gitu. Baik, Masya Allah. Berarti Mas Haji memang punya basic di bidang kuliner. Ini memang sekolah kuliner atau seperti apa ini dulu? Kan ini bidangnya banyak banget ini tadi ya. Kalau sekolahnya itu sebenarnya kalau di SMK-nya itu saya perhotelan. Kalau perhotelan kan mencakup 5 bidang. Nah, saya juga terjun di foodnya juga seperti itu. Dan kemudian hari coba saya asah lagi
dan sampai sekarang seperti Masya itu. Allah. Ya baik, alhamdulillah ya. Nanti barangkali mungkin di antara pemirsa mungkin ingin buka usaha kuliner, nah, mau tanya-tanya, mau konsultasi, ini tadi ya konsultan kongkonane Wong kesulitan. ya. Boleh nanti silahkan tanya beliau karena ya sejak muda kita memang sering bareng dulu ya di cabang ya Mas Haji ya. Jadi Masya Allah beliau insya Allah juga sangat berkompeten di situ. Tadi ada yang kopi, mau pengen usaha warung soto, pengen usaha gado-gado atau apapun itu, insya Allah bisalah belajar bersama ya Mas Haji ya, istilahnya belajar bersama. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian ini narasumber yang ketiga ada Mas Wahyu Lulianto. Wah, ini beliau insya Allah akan menjadi narasumber untuk kita belajar bareng tentang digital marketing. Nah, Mas Wahyu ini juga sebagai founder ajaonline.com. Ini seperti apa ini Mas Wahyu? Kalau ajak online tuh ngajak orang lain buat online, Mas. Wah, iya. Yang belum online biar online, yang sudah online biar onlinenya tambah kencang. Tambah melejit. Oh, iya. Baik, alhamdulillah. Kalau Mas Wahyu sendiri berarti juga praktisi digital marketing ya. Ini berarti sudah digital marketingnya udah luar biasa. Dari 2014. Alhamdulillah. Saya online mulai merintis bisnis atau jualan digital di online gitu ya. 2014 sampai hari ini alhamdulillah konsisten, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, luar biasa pemirsa dimanapun Anda berada, ini narasumber kita yang insya Allah akan memberikan informasi dan juga inspirasi untuk kita semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama terkait dengan FOSBIS itu sendiri, forum, singkatannya apa ini berarti? Forum Silaturahmi Bisnis. Oke, Forum Silaturahmi Bisnis ya, Silaturahmi Bisnis Biekon. Oh ya, Forum Silaturahmi Bisnis Biekon MTA Perwakilan Karanganyar. Nah, Mas Budi, kita ke Mas Budi dulu ini. Siap. Sebenarnya apa sih latar belakang dibentuknya FOSBIS Biekon MTA Perwakilan Karanganyar ini? Ya, sebelumnya saya nyapa dulu ya sahabat MTA TV di studio dan seluruh Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi latar belakangnya Mas Ismail, itu dulu waktu masa pandemik ya. Nah, masa pandemik itu ada program dari pusat CSR. Nah, kita dikumpulkan ini. Kebetulan saya dan Mas Haji ini dulu diamanahi juga, astagfirullah. Amanahnya jangan jadi di bidang ekonomi cabang. Nah, kemudian dikumpulkan oleh beliau Ustadz Jafar di perwakilan. Nah, di situ membahas soal CSR. Nah, saya pikir CSR itu bagus. Cuma kan dari fisik aja bentuk dana. Nah, saya pikir kalau dana tok itu kurang apa ya, permanen dampaknya. Maka kita perlu adanya namanya pelatihan, pelatihan atau ilmunya, keilmuannya. Nah, dari situ saya usul waktu di forum perkumpulan bidang ekonomi cabang ya, itu Karanganyar. Saya usul untuk diadakan silaturahmi atau pelatihan. Nah, saya niatnya usul aja sih sebelumnya. Nanti yang kesana kan siapa aja itu terserah gitu. Yang penting saya udah urun ide gitu ya. Nah, astagfirullah itu yang namanya usul ya mikul. Ya, akhirnya saya mikul, nggak apa-apa saya ditunjuk. Akhirnya saya nunjuk genti gitu. Termasuk Mas Haji tak tunjuk. Nah, terus ya alhamdulillah teman-teman support. Ya, yang dari teman-teman pemuda juga support ya. Responnya bagus, langsung mau nyengkuyung gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Ada yang mau mikul bareng. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian akhirnya saya diminta untuk membuat sebuah draft konsepnya. Konsepnya seperti apa ya? Akhirnya saya buat draft, terus kemudian kita presentasikan di depan bidang ekonomi ya, seluruh MTA Karanganyar gitu ya. Termasuk bahas kurikulumnya juga ada. Nah, terus kemudian akhirnya kita laksanakan. Kita tahu bahwa pilar-pilar dakwah itu tidak akan berjalan tanpa ada 3 pilar utama, yaitu pendidikan, terus kemudian ekonomi dan kesehatan ya itu ya. Makanya kita fokus ke ekonomi, yang kita bisa di ekonomi. Nah, gitu. Akhirnya ya dengan harapannya dengan silaturahmi dulu itu bisa membentuk ekosistem, bisa membentuk frekuensi yang sama gitu, yaitu di entrepreneurship maksudnya saya gitu. Iya, baik, Masya Allah itu ya tadi
dari latar belakangnya. Nah, kemudian dari draft itu tadi berarti juga ada program-program rencana ke depan seperti apa itu. Kalau FOSBIS sendiri itu di bidang ekonomi berarti ya, itu meliputi bidang apa saja itu, Mas? Berarti. Kalau FOSBIS itu sebetulnya hanya kegiatan kecil dari bidang ekonomi. Jadi maka judulnya Forum Silaturahmi Bisnis. Kalau rencana ke depan kemarin sudah kita lakukan survei, angket gitu, minat warga dan pemuda itu ada 1 tahun kita adakan 6 kegiatan gitu aja sudah ada. Nah, termasuk online ini ya Mas. Online ini sebetulnya sudah kita lakukan survei, angket ya, menduduki peringkat ketiga dari minat itu. Nah itu terus kemudian kita berkembang lagi, kemarin diskusi dengan pemuda MTA Karanganyar, ketuanya ya Mas Taufik. Nanti harapannya ada kelas bisnis di pemuda. Jadi kalau kelas bisnis itu ada kurikulumnya, kalau FOSBIS nggak ada kurikulumnya, hanya mendatangkan pakarnya saja gitu. Dan kemudian yang ketiga programnya ada Anjang Sana. Artinya kita harus berkunjung ke bisnis-bisnis warga secara nyata biar bisa tahu, bisa terinspirasi, begitu maksudnya. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Nah ini beberapa kegiatan yang sudah diselenggarakan juga, ditampilkan di depan gitu ya. Termasuk juga sosialisasi itu juga penting sekali ya Mas berarti ya, terkait dengan programnya itu. Ya kemudian juga tadi ada Anjang Sana barangkali. Nah ini bisa dengan silaturahim, harapannya apa sih Mas dengan adanya silaturahim antar pebisnis ini seperti apa? Sebetulnya kalau dengan adanya silaturahmi itu sederhananya ya. Kalau kita belajar sebuah ilmu, mau praktek, kalau kita tidak punya komunitasnya, kita tidak ada teman-teman yang satu frekuensi, maka itu akan lambat. Ini seperti majelis ilmu ya, majelis ilmu gitu. Secara santai seperti majelis ilmu. Siapapun yang akan datang ke situ nanti akan terjadi sebuah penyamaan frekuensi, bahkan ada penularan ya. Artinya apa? Orang-orang yang sukses di situ bisa menularkan suksesnya ke teman-teman yang belum sukses ya. Energinya mengalir. Bisnis yang besar bisa menularkan ke bisnis-bisnisnya yang kecil. Artinya nanti bisa maju bareng-bareng, tumbuh gitu loh maksudnya. Ya, luar biasa. Ya itu tujuan yang sangat baik, ya, sangat mulia. Insya Allah kita saling menguatkan. Nah sekarang kita ke Mas Aji ini ya. Mas Aji ini sebagai bendahara ini bagaimana kemudian merasakan adanya forum silaturahim bisnis ini sendiri, silaturahmi bisnis tadi juga ditampilkan juga, tadi juga menjadi narasumber juga ya. Itu kegiatan apa itu tadi? Itu awal mula itu saya sebagai pemanasan warming up ya, yang omsetnya masih di antara ring 10 jutaan ke bawah lah buat warming up. Ya buat motivasi aja. Itu 2 kali. Yang pertama itu ada putra, yang kedua putri, dan alhamdulillah keduanya itu antusiasnya sangat tinggi. Nah di situ saya ajarkan praktek, setelah praktek ada teori juga. Jadi pelatihan usaha kuliner tadi apa? Ayam geprek atau apa tadi? Itu ayam geprek sambal bawang judulnya. Tapi ketika praktek itu ada produk lain yang saya tampilkan. Jadi nggak hanya cuma ayam geprek, ada juga kue tiaw seperti itu. Ya, dan akhirnya Mas Aji juga ikut aktif juga di FOSBIS ini ya? Iya, diamanahi. Astagfirullah tadi. Ini semua pakai ya, alhamdulillah ya. Gimana Mas Aji? Energi yang didapatkan setelah kemudian akhirnya bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, punya semangat bisnis juga ya, kemudian bahkan bisa menularkan ilmunya, kemudian bisa saling motivasi ini. Energi yang didapatkan Mas Aji seperti apa dengan adanya forum silaturahmi ini? Energinya sangat luar biasa. Kalau saya itu menamainya unlogic. Itu di luar nalar manusia itu. Biasa di luar. Gitu. Biasa di luar. Bahasanya agak berat kan? Agak berat ya. Dari kalau itu peserta itu yang dulunya malu untuk berjualan, setelah kan ada grup bimbingan itu. Ada itu melaporkan udah closing jualannya seperti itu. Dan dampaknya bukan hanya ke peserta, ke saya juga. Saya itu dapat
private cooking dari mana-mana gitu. Wah, iya, Yang iya. levelnya tuh udah tinggi-tinggi gitu. Belajarnya di tempat saya. Jadi ada keberkahannya itu datang dari mana-mana. Masya Allah. Pesertanya dapat keberkahan, yang ngajar juga dapat keberkahan. Seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu ya, saling berbagi ilmu. Iya. Nah, tadi kan kemudian ada pelatihan tadi ya, ada pelatihan. Tentunya kan nggak sekedar di situ cuma dijelaskan, terus habis itu pulang nggak bawa apa-apa. Ya. Tentunya kan harapan kita setelah ada pelatihan itu kan kemudian juga mempraktekkan. Kemudian bahkan mungkin saya yakin juga ada yang laporan ini ke Kita Chef Haji bikin itu ya. grup di WA. Nah itu nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan di grup itu. Dan yang disampaikan bukan hanya kesulitan, langsung closing itu tadi jualannya gitu. Alhamdulillah Mas Haji, ilmunya sudah saya praktekkan, Masya Allah. terjual sekian. Seperti Masya ada videonya, tapi Wah. itu di Instagram saya ada. Iya, iya, baik, Masya Allah ya. Jadi memang ternyata ketika kita berkumpul bareng dan di forum silaturahmi bisnis ini tidak mandang yang mungkin barangkali omsetnya sudah tinggi, atau barangkali ada yang belum mulai usaha, kan enggak. Iya. Kita semuanya duduk bareng di situ, kita belajar bareng. Dan Masya Allah, ketika yang sudah punya usaha pun berbagi, sharing energi dengan saudara yang lain, yang belum mulai pun, yang termasuk yang muda-muda tadi banyak ya. Oh, banyak. Itu mulai usaha seperti itu. Nah, Masya Allah, nggih, luar biasa. Monggo silakan untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya ya di line telepon di 02716793000 ataupun di SMS dan WA di 08112553000. Kita masih ada satu narasumber yang akan kita cari ilmunya juga di kesempatan kali ini. Nanti dengan Mas Wahyu Lulianto yang insya Allah akan menjadi narasumber di kegiatan, salah satu kegiatan Fosbis terdekat insya Allah di hari Sabtu. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu dan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Gempita Nusa Teruna di kesempatan kali ini di sesi yang kedua insya Allah, dan kita masih bersama dengan narasumber hebat kita tadi dengan Mas Budi, kemudian juga ada Mas Aji. Nah sekarang kita bersama dengan Mas Wahyu Lulianto juga. Nah untuk Anda silahkan yang ingin bertanya di line telepon di 02716793000 ataupun di SMS dan WA di 08112553000. Ya, Mas Budi, terkait dengan kegiatan dari Fosbis sendiri, diantaranya juga memberikan edukasi, memberikan pembinaan kepada saudara-saudara kita yang ingin belajar bisnis. Iya, benar. Dan kegiatan terdekat ini apa ini? Ya, kegiatan terdekat ya sama seperti pelatihan ya, karena memang kita sedang menemukan polanya, sehingga kita sudah menemukan polanya, sama kegiatannya yaitu sharing ya, sharing dari pakarnya. Katanya kan harus belajar pada ahlinya gitu ya, gitu ya. Jadi kegiatan terdekat nanti adalah pelatihan digital marketing yang jelas ya, di mana digital marketing ini mungkin akan menjadi sebuah pintu awal ya untuk teman-teman pemuda, untuk baik yang mau memulai bisnis atau takut memulai bisnis, takut jualan. Nah, dengan pelatihan digital marketing ini meminimalis resiko ya, takut kerugian dan sebagainya, ini akan diminimalis di sini. Dan nanti teknisnya Mas Wahyu yang akan menyampaikan ya. Nah, saya itu ya harapannya dengan pelatihan ini nanti tidak ada rasa takut lagi untuk mencoba. Gitu. Oke, berarti bentar lagi akan diselenggarakan kegiatan belajar bersama sharing. Oh ya, ada yang bertanya via telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dengan siapa, di mana ini? Sama Bapak Selamat di Kota Kudus. Baik. Sama Bapak Selamat di Kota Kudus. Baik, Bapak Selamat ya. Pak Selamat. Ya. Baik, Mau Bapak. ini mau bergabung kuliner itu bisa nggak kira-kira ya? Maksudnya mau bergabung belajar atau seperti apa? Belajar ngaji di MTA maksud saya, terus nanti kan bergabung sama kuliner itu maksud saya. Oh gitu. Ya, itu kapan bisa saya itu, kalau saya datang ke sana itu dari
Terminal Solo itu naik apa gitu loh. Saya itu sudah lupa semua saya di Kota Solo itu. Rasanya saya sudah umur lansia, saya umurku 60 tahun. Masya Allah. Tapi semangatnya masih muda ya Bapak ya? Ya miliknya sih itulah. Saya ingin mau belajar. Kalau mendengar tausiah Pak Sugino itu seperti saya dipanggil seperti masih bayi gitu loh, mendengarkan itu. Itu kapan Pak bisa saya ke sana apa kapan saja bisa gitu? Iya Pak Slamet ya. Niku kapan saja bisa Pak? Kalau untuk ke Gedung Mangkunegaranya tadi untuk mengikuti kajian, nanti ada waktu-waktu tertentu. Kalau misalkan kajian umum ya di hari Ahad. Tapi kalau untuk mengikuti forum kuliner dan lain sebagainya, ya nanti kalau ada informasi lebih lanjut Bapak. Iya. Itu kalau hari Ahad itu pagi harus jam 7 sudah sampai di sana gitu. Jadi kalau untuk mengikuti kajian Ahad pagi, monggo nanti bisa menyesuaikan sendiri. Pagi juga lebih baik, nanti bisa. Tapi sendirian saya ini, karena saya kan kajian itu di kampung-kampung gitu loh. Oh, Ya, terima kasih atas pencerahan sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Slamet ya dari Kudus. Ini tadi beliau punya semangat luar biasa ini bergabung dengan usaha-usaha kuliner ini. Ya, berarti ini juga salah satu tanggapan positif. Dan barangkali mungkin juga saudara-saudara kita yang lain juga ingin belajar itu. Mas Haji siap ya ini ya? Siap. Nanti kalau barangkali Pak Ketua juga. barangkali kalau Mas Haji itu di bidang kuliner praktisi juga, tadi juga konsultan kuliner, nanti barangkali juga diundang di beberapa daerah untuk jadi narasumber, harus siap ya. Insya Allah. Ya baik, alhamdulillah matur nuwun Pak Slamet. Kita kembali lagi di Fosbis ini, dan insya Allah kegiatan besok Sabtu itu berarti dilaksanakan pelatihan digital marketing dengan narasumber Mas Wahyu Lulianto. Dan sekarang kita akan beralih ke Mas Wahyu ini. Mas Wahyu, ini panjenengan juga sebagai praktisi digital marketing ya, online marketing ya lebih tepatnya itu di zaman sekarang ini seberapa penting tuh Mas kita ini mengenal dunia online marketing ini? Oke. Kalau ditanya seberapa pentingnya gitu, sebenarnya digital marketing ini sudah mulai marak, Mas. Sudah mulai marak bertahun-tahun yang lalu sebenarnya. Cuma memang digital marketing ini selain untuk media dakwah yang bagus gitu, ini bisa sebagai media kita untuk belajar ini bisnis, belajar jualan. Nah ini, dan ini paling murah. Karena apa? Karena semua kita bisa akses secara gratis dan kita bisa menjangkau orang dari seluruh, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, Mas. Dengan Masya Allah. Dunia. Jadi selain tadi dakwah juga kita bisa sebarkan ke seluruh dunia, juga dengan media digital online kita bisa jualan pun bisa sampai ke belahan dunia manapun dengan online gitu ya. Karena online ini sangat powerful membantu kita gitu, karena tools ini online ini memang benar-benar digunakan dan efektif sekali ketika orang-orang sudah mulai memakai handphone di tangannya semua, Mas ya. Iya. Semua sekarang mau belanja lewat handphone gitu ya, mau apa lewat handphone, bahkan bangun tidur, wah itu ya, ini yang repot ya kan ya, harusnya bangun tidur ambil air wudhu ya ini, cari rumah pun komunikasinya kadang mungkin lewat handphone. Nah itu sebagai jembatan terbesar kita ketika kita nanti menawarkan produk-produk kita, sebagai sarana kita untuk belajar lebih atau mencoba bisnis online lebih jauh gitu kan. Nah ini benar-benar nanti digunakan ketika satu memang ini tanpa modal, Mas. Karena memang modalnya apa? Waktu. Waktu kita mau nggak kita nyisihin waktu untuk benar-benar memulai jualan online, memulai usaha gitu ya. Mas, aku masih kerja, nggak apa-apa. Mulai, yuk nggak apa-apa setelah pulang kerja mulai aja 1 jam 2 jam, gitu. Karena online ini dimulai dari diri kita dulu.
gitu. Bukan hanya wah mas saya pengen online gitu, belajar di mana gitu. Kalau belajar terus nanti juga sama, tapi mulai dari kita punya waktu nggak dulu, kita lihat gitu ya. Nah, sarana online ini gitu ya, ketika kita nanti pakai gitu ya, dengan cara sedikit atau bahkan tanpa modal, nggak usah sewa ruko gitu Ya ini. nggak usah sewa ruko, atau bahkan kita bisa kerja sama partner sama teman. Iya. Itu termasuk jenengan jualan juga susu ya, misalkan susu. Itu ya kita bisa kerja sama, kita bisa bantu jualin teman-teman kita. Nah, ini keberdayaannya bisa lebih banyak Mas dari online ini. Masya Allah. Gitu. Iya. Dan memang pangsa pasarnya juga sangat luas sekali ya Sangat Mas luas ya. sekali. Iya, karena memang nah ini jadi pertanyaan terbesar buat kita itu adalah kita tahu sebenarnya jualan online itu zaman sekarang, apalagi ketika pandemi kemarin tuh. Pandemi kemarin tuh orang pada di rumah, work from home juga. Ya, kemudian akhirnya apa-apa serba online. Pesan makan serba online. Iya, kemarin meskipun ada pembatasan juga ya. Tapi kadang kita itu mau memulai itu juga, aku terus harus mulai bagaimana? Bagaimana? Kalau dikatakan memang itu tadi, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau dikatakan mungkin waktu yang longgar, mungkin kita banyak waktunya longgar. Longgar ya. Ya, waktunya longgar, kelonggaran mungkin. Scroll sosmed tapi ya. Enggak jualan ya. Kalau dikatakan waktumu sibuk untuk apa? Saya itu sibuk untuk mencari kesibukan. Ya, banyak online. Tapi mungkin kita kurang sadar, kita kurang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini barangkali juga kepada pemirsa semuanya, bagaimana sih Mas kita memulai untuk jualan online itu? Karena jujur gini, ada juga teman itu, wah, aku jane pengen dodolan online, ning aku ora iso dodol online, kudu piye? Nah, Pertama kalinya ya? Ya, pertama kalinya. Tapi nanti kalau udah apa namanya? Close 1 2 3 wah nanti ketagihan. Itu seperti apa Mas? Kalau pengen mulai dari awal apa yang disiapkan? Pertama mungkin gini, untuk yang teman-teman yang memang benar-benar Mas aku niat banget ini mau online, tapi mulainya dari mana gitu. Makanya kita akan ada forum ini Fosbis ini. Ada bahkan sebelumnya ini kita juga pernah ada kegiatan di Pemuda Sragen gitu untuk online juga. Dan kemarin sebelum di sini itu Klaten juga ada. Gitu loh. Harapannya ini saya apa? Kita membangun komunitas-komunitas. Kalau saya mungkin ngisi di situ itu cuma 1 hari, Mas. Tapi untuk membangun komunitas-komunitas ini orang akan ngumpul gitu ya. Nanti orang akan ketemu orang yang lain, oh ternyata sudah yang belum pernah membuat bisnis online sama sekali, nanti akan ketemu orang yang sudah memulai tapi sampai tengah gitu ya. Orang yang sudah memulai akan nanti dapat manfaatnya lebih besar lagi. Nah, ini untuk yang ini ya, warga ya, terutama ya, mendekat lah gitu ya, mendekat ke teman-teman yang memang kita sudah membuat forum-forum gitu ya, karena Sragen, Karanganyar itu, Klaten sudah mulai ada gerakan-gerakan dari pemuda-pemuda supaya nanti ini benar-benar sebenarnya kita cukup ngobrol aja. Kemarin saya bilang gitu. Kita ngobrol aja, sharing satu sama lain. Insya Allah nanti saling menyelesaikan masalah dan dapat solusinya. Itu untuk memulainya. Itu mendekat dulu. Nah, ini ada niatan orang mendekat dulu. Nanti Mas buat akun gitu misalnya, buat akun Instagram. Oke, buat akun Instagram. Mulai dari sederhana dulu gitu ya. Akhirnya menemukan lingkungan. Akhirnya menemukan lingkungan, akhirnya menemukan komunitas yang pas. Gitu. Begitu juga misalkan kuliner. Oh ya nggak apa-apa kuliner. Kuliner ada strategi online-nya juga ya Mas. Siap. Jadi bahkan semua lini bisnis ini bisa menggunakan media online. Bahkan las ya Pak ya, las itu bisa menggunakan media online. Bahkan kemarin yang terkenal di Solo itu ada yang jualan sate ayam itu ada ya. Ada jualan sate online gitu. Nah, untuk teman-teman yang warga kan mendekat ke komunitasnya masing-masing terdekat. Itu misalkan aku jauh gimana? Nah, saya punya tips buat teman-teman dan ini banyak dipraktekkan. Gitu. Caranya apa? Caranya ketika saya pengen belajar sesuatu, saya buka YouTube, Mas. Saya sehari nonton 3 video YouTube. Gitu. Sehari. Ini mesti tak gaungkan ke semua orang. Karena saya yakin saya pun tidak bisa mendampingi sewaktu-waktu. 24 jam. Dan teknologi IT itu berkembang sangat pesat, Mas. Secepat apa? Ketika kita bangun tidur, teknologi udah baru. Nah, biasanya saya kasih trik ini 3 ini. Nonton 3 video YouTube gitu. Satu success story atau motivasi. Ada kan success story. Orang yang ini lunas hutang, ini mulai bisnis makaroni. Caranya mulainya dari mana? Atau kalau pengen online, ini bisnis online mulai dari 0 gitu. Ada. Yang kedua apa yang pengen kamu pelajari hari ini, Mas? Nanti kan sudah dapat ini ya, wawasan. Oh, ternyata kalau jualan, misalkan aku jualan
susu kambing misalkan, oh saya cocoknya di mana, di Shopee gitu misalnya, ya cari yang pengen saya pelajari hari ini adalah Shopee. Di YouTube cari cara jualan di Shopee, itu sudah lengkap sekali Mas. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah entertain Mas. Entertain ini fungsinya apa? Entertain ini enggak yang film bukan ya, tapi entertain ini yang berhubungan dengan bisnisnya jenengan. Jenengan tertarik ke apa sih? Dan terutama anak muda mesti saya sarankan cari yang jenengan suka. Iya. Ini. Lah nanti entertain ini akan menambah wawasan. Oh ternyata ada toh yang jualan cilok itu sampai miliaran gitu. Ada toh. Jualan makaroni yang sampai ini. Oh jualan ayam geprek yang sampai cabangnya puluhan itu ratusan bahkan ada toh. Nah ini akan terbuka wawasannya. Dan ini saya lakukan setiap hari Mas. Insyaallah. Karena ini bisa diakses gratis, paling kita kuota. Dan sekarang udah banyak wifi kan di rumah. Gitu. Kenapa malah kita gunakan untuk scroll sosmed, kita untuk nonton YouTube juga nonton film misalkan apa? Kita gunakan ini dulu. Saya belajar setiap hari bahkan sampai hari ini. Ya. Gitu. Masya Allah. Ya itu pesan luar biasa ya dari Mas Wahyu untuk kita bahwasanya sebenarnya berarti ya Mas ya kemajuan teknologi saat ini bahkan berbagai aplikasi yang ada itu kan sebenarnya alat. Iya, alat. Tergantung bagaimana kita ini menggunakannya kan gitu tadi. Iya, betul. Misalkan YouTube tadi, kalau kita gunakan untuk belajar, kemudian kita gunakan untuk mencari inspirasi, insya Allah di situ ada juga gitu. Tapi kalau kita mungkin hanya pengen buang-buang waktu, mencari hiburan diri dan lain-lain gitu kan juga, ya itu terserah dengan monggo. Nah ini tergantung kitanya. Iya, ya, tergantung kitanya. Gitu. Allah, Dan itu bisa kita juga bisa mengakses ke seluruh dunia ya untuk pembelajaran online ini. Iya, Gitu. betul. Dan mesti saya bilang ketika bisnis, kita memulai bisnis online atau apapun, biasanya kita akan melihat dari negara-negara yang sudah di atas kita, Mas, negara maju gitu, negara berkembang, terus negara tertinggal. Nah, kita akan lihat negara atasnya. Itu otomatis usahanya kita juga nanti akan besar seperti itu. Begitu juga kan ketika di Indonesia juga sama, di kota-kota besar dulu yang kita akan lihat. Baru nanti kota-kota kecil ke bawah sampai di desa. Nah, itu ada dua kemungkinan, inovasi atau mati gitu. Nah, kayak gitu aja. Kita lihat inspirasi dulu, kita lihat peluang dulu. Kalau kita sudah lihat peluang, baru mereka akan tergerak. Nah, ini. Yang susah adalah ketika kita memulai dan ya udah Mas aku ngikut gitu. Mulainya dari mana? Dari A Mas, B ke C gitu ya. Nanti dia semangatnya mulai hilang Mas, lama-lama. Kalau enggak saya ada terus. Gitu. Tapi kalau untuk pembelajar sendiri, dia akan tambah belajar, tambah ilmu. Semakin lama dia nonton, semakin lama dia belajar dan praktek, semakin keren sendiri Mas itu kayak gitu. Iya, bahkan ketika sudah punya motivasi yang besar untuk mengembangkan diri tadi ya, mengembangkan dalam artian skill ya Mas ya, bakat, kemauan, bukan badannya ya. Badannya. Itu tadi kan berarti otomatis sekalipun nggak didampingi sekalipun dia akan otomatis mencari inspirasi sendiri. Oh saat ini aku pengen belajar online marketing di ini misalkan atau di marketplace misalkan. Gimana tuh tips triknya? Sekarang semuanya udah ada tuh di internet. Dan nanti didukung, ketika kita belajar dari rumah, didukung ketemu komunitas-komunitas yang pas. Nah inilah akan nanti terjadinya kebangkitan ekonomi nanti. Iya, gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan amin. itu menjadi harapan kita semuanya. Maka untuk Anda pemirsa dan juga mungkin saudaraku yang barangkali ingin mengembangkan potensi dirinya dalam dunia bisnis dan lain-lain gitu ya, bisa bergabung dengan komunitas-komunitas, kemudian dengan forum-forum silaturahmi. Insya Allah akan lama-lama juga kita akan tertular energinya dan juga bisa belajar. Termasuk dulu ketika saya memulai usaha juga saya tanya ke Mas Wahyu dulu ya. Udah pernah main ke tempat saya. Mas piye Mas ya. Habis itu dapat tugas banyak terus ngilang ya. Ya sekarang kembali lagi. Ya, alhamdulillah. Ya dan insya Allah di hari Sabtu nanti kita akan belajar dengan Mas Wahyu dan kita harus menyadari betul kemajuan teknologi ini ya sangat penting kita ikuti. Kalau kita, pernah juga saya ketemu gitu dengan orang, beliaunya itu ibu-ibu, seorang ibu-ibu, tapi dia nggak punya toko, nggak nyetok barang banyak, tapi omsetnya juga besar, banyak barang, tapi ini barang sudah payu semua. Jadi memang itu tadi, jadi hanya menjualkan barangnya orang yang nyetok. Masya Allah ternyata juga pemasukannya luar biasa, 2 digit per bulan gitu. Jadi ini menjadi motivasi buat kita. Nah terkait dengan kegiatan besok Sabtu ini, bagaimana untuk kita yang pengen ikut itu, ini kuotanya masih enggak ini? Oh masih sangat terbuka. Ya paling enggak ya masih H-3 itu masih bisa ya.
Karena nanti kaitannya apa ya, kalau daftar di Google Form, ya itu kaitannya nanti dengan konsumsi. Ya, gitu. Oh begitu, nggih. Nanti ada di flyer-flyer di cabang-cabang sekaranganyar, bahkan di luar Karanganyar pun akan ada flyernya kan. Iya. Ada informasinya, itu ada di nomor berapa Pak tadi Pak? Ya, Nomor berapa? Di nomor mungkin di flyer bisa diputar ya untuk nomor Ditampilkan, untuk mungkin. bisa ditampilkan di nomor pendaftaran dengan Bapak Hakim itu. Iya, Mas Pak Hakim. Baik. Insya Allah ya, berarti masih ada kuota, monggo saudaraku yang ingin bertanya lebih dalam tentang digital marketing dengan Mas Wahyu, nanti langsung ketemu. Kalau di forum ini mungkin barangkali cuma singkat, nggak cukup ya, harusnya mungkin 1 hari. Nah itu ada flyernya, itu ada nomor untuk kontak person putra dan putri, nanti bisa, dan juga iklannya juga ditayangkan di MTA TV. Jadi nanti Fotonya insya Allah, kayak saya masih muda ya. ya, baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti monggo bisa ikut di forum itu, nanti silahkan apapun ditanyakan tentang bisnis dunia online marketing ya, boleh silakan. Kuota masih bisa untuk ikut ya, baik dari Karanganyar maupun dari luar Karanganyar. Silakan, ya, boleh silakan. Kebetulan banyak yang dari luar Karanganyar juga, Mas Ari, dari Gemolong, kayak gitu. Pada antusias seperti itu. Siap-siap, insya Allah. Bahkan sponsorshipnya itu juga ada yang dari Gemolong. Oh iya, ya dari Sragen ya berarti ya. Ini untuk umat Mas. Ya, baik, insya Allah. Ya, ini kita sudah berada di penghujung waktu ini, tapi sebelum kita akhiri ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa semuanya nanti. Monggo yang pertama dari Mas Budi dulu. Kalau dari saya pribadi, khusus teruntuk untuk generasi muda ya, pemuda, pemudi, kalau mau memulai bisnis caranya mudah, kumpul dulu, mari merapat di komunitas, di majelis ilmu bisnis yang berkah ya, yang sesuai dengan turunan Quran dan Sunnah. Insya Allah nanti ketika mengalir, temannya dapat, frekuensinya dapat, nanti akan bisa dengan sendirinya itu ya. Ya itu pesan utama saya ya. Jangan takut memulai dan jangan minder untuk bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan tujuannya gitu ya. Iya, insya Allah. Dan untuk Karanganyar, jangan lupa untuk bergabung dan aktif di Fospis. Iya, Fospis Biekon MTA Perwakilan Karanganyar. Betul. Baik, alhamdulillah. Kemudian Mas Haji, mungkin barangkali ada yang ingin dipesankan kepada pemirsa, monggo. Saya berpesan kepada pemuda MTA Karanganyar, mari kita ramaikan acara besok. Mari kita buka wawasan kita untuk belajar tentang digital marketing seperti itu bersama Mas Wahyu tentunya yang sudah ahli di bidangnya seperti itu. Alhamdulillah. Monggo berikutnya Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pesan-pesan atau bahkan sharing nanti dari saya terkait kegiatan ini menurut saya kegiatan yang luar biasa. Kita akan memulai di mana bisa jadi mengubah kehidupan kita gitu. Karena ada kalau akhirat nanti nanti dunia mengikuti. Gimana ya? Saya agak grogi kayaknya di sini. Satu-satu semua soalnya. Jadi enggak enak. Nah, mulai dari kapan? Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, Mas. Kita memulai jualan, kita mulai bisnis online, mulai dari mana? Mulai belajar dari online juga. Coba buka YouTube, pakai handphone kalian biar lebih bermanfaat, lebih luas lagi. Gitu loh. Nanti ketika kita jadi pemuda dan akhlaknya kuat, akidahnya kuat, ekonominya kuat, Mas. Insya Allah nanti kita akan rahmatan lil alaminnya itu benar-benar terasa. Gitu. Mulai dari diri kita, banyak berbagi ke banyak orang, mulai dari karyawan-karyawan kita yang nanti akan kita rekrutmen lebih banyak orang, nanti kebermanfaatannya ke umat itu akan lebih banyak insya Allah. Gitu. Mulai dari kita, mulai dari sekarang dan hari ini juga gitu. Terima kasih. Masya Allah. Matur nuwun. Terima kasih ya Mas Budi, Mas Haji, dan Mas Wahyu. Mudah-mudahan agenda besok Sabtu juga diberikan kelancaran untuk semuanya, terutama untuk Fospis MTA Karanganyar ini. Perjuangan insya Allah masih panjang di depan. Panjang. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan juga senantiasa kuat ya untuk berjuang begitu ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian program Gempita Nusa Teruna di kesempatan kali ini. Dan terima kasih untuk Anda. Saya Ismail Abdullah mewakili segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.